Saudara-saudara, selamat tahun baru. Kita baru saja beberapa jam memasuki tahun 2021. Saya berharap kita semua tetap berada dalam jalan Tuhan, tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Dan hari ini kita akan memulai ibadah pertama kita di tahun 2021. Dan kita minta tuntunan Tuhan untuk sepanjang tahun ini menjadi tahun yang penuh dengan mujizat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih, kami sudah melalui tahun 2020 dengan pertolongan Tuhan, dan kami tahu pertolongan Tuhan tidak berhenti pada saat kami memasuki tahun 2021, tapi akan terus menerus di dalam kehidupan kami. Kami berdoa saat ini hari pertama kami memasuki tahun 2021, biar kami berdoa biar tuntunan Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kami. Sertai kami Tuhan, dan hari ini kami ingin mempersembahkan pujian kami, keberadaan kami di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan bersama-sama menyanyikan pujian bagi Tuhan. God bless you. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. From zero to hero.
dari yang tadinya tidak ada apa-apa menjadi sesuatu yang berarti atau yang terkemuka. Tetapi kali ini topik firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Daniel Ong adalah berbicara from hero to zero. Pastor Daniel Ong adalah seorang hamba Tuhan yang memulai atau sebagai founder daripada Gereja Oikos Online ini. Saya percaya ada satu pesan Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan bagi saudara-saudara sekalian di awal tahun ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom buat jemaat Gereja Oikos Online, dan tak terasa hari ini 1 Januari 2021. Tak lupa saya mengucapkan selamat tahun baru. Dan saya teringat 1 tahun yang lalu, 1 Januari 2020, saya dan istri dengan resmi meluncing Gereja Oikos Online dengan tema Tuhan menyertai. Bersama Gereja Oikos Online, saya Daniel Ong. Saya Karen Ong. Nah, hari ini tepat tanggal 1 Januari 2020. Dan sungguh, hari ini kalau bisa usia 1 tahun kita lewati, itu tidak mudah, tidak gampang. Kalau bukan Tuhan yang menyertai, maka hari ini tidak akan ada. Sebagaimana kita ketahui, saya juga sudah absen beberapa bulan, tidak mengisi firman di Gereja Oikos Online ini. Oleh karena itu, hari ini, Januari tanggal 1 2021, saya memberi tema untuk Gereja Oikos Online ini, journey. Satu perjalanan. Loh, kok bisa mengambil tema ini? Sekaligus saya akan bercerita sepanjang 1 tahun suka dukanya dan apa yang terjadi di dalam kehidupan saya dan keluarga, juga Gereja Oikos secara umum. Nah, oleh karena itu, hari ini saya akan mulai membahas firman Tuhan ini, journey, yaitu atau perjalanan, dengan small temanya, tema kecil di bawahnya, yaitu from hero to zero. Satu perjalanan dari yang besar, gagah perkasa, orang pahlawan yang sukses, berjalan menuju titik nol. Nah, untuk itu, kita sama-sama membaca firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 1, ayatnya yang ke-1. Sekali lagi 2 Korintus 1 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akhaya. Dari Paulus ini dengan jelas menggambarkan bahwa kitab ini ditulis oleh Paulus. Dan kita tahu arti nama dari Paulus artinya small, kecil, atau boleh saya katakan hari ini kosong, nol, nggak ada apa-apanya, nggak ada artinya, kecil. Itu arti kata Paulus. Dan semua orang tahu bahwa Paulus ini sebelumnya bernama Saul. Dan kita tahu arti Saul artinya ask for, meminta. Setiap orang pasti meminta menjadi sukses, meminta menjadi besar, meminta menjadi orang yang punya kedudukan tinggi, dan dicapai oleh Saulus yang hari ini kita bahas menjadi Paulus. Kita tahu Paulus itu dari golongan orang Farisi yang memegang teguh firman Tuhan dalam arti Taurat pada waktu itu dengan ketat. Dan kita tahu dia anak didik rabi besar pada waktu itu yang bernama Gamaliel. Orang yang pintar, bukan orang sembarangan. Jadi betul-betul kita dapat katakan dia ini hero, pahlawan, orang besar, orang sukses, orang yang punya kedudukan tinggi pada masa waktu itu. Tetapi tiba-tiba Saul menjadi Paulus, menjadi kecil, menjadi nothing, menjadi nol. Dan kita akan bahas. Karena saya sendiri akan mengalami. Tahun 2020 saya percaya banyak orang mengalami. Baik itu hamba Tuhan, bisnismen, bapak, ibu rumah tangga, apapun profesi kita, begitu terdampak
dengan COVID-19. Sama seperti dulu Saul yang gagah perkasa, yang pahlawan di atas tinggi. Tapi di tengah rencana, di tengah planningnya untuk membunuh orang Kristen, dia berjumpa dengan Tuhan lewat sinar terang. Lalu dia rebah jatuh ke tanah dan matanya buta. Dan banyak kita punya planning, kita punya rencana buat ini, buat itu. Tapi tahun 2020 karena COVID-19 kita gagal, kita juga terjatuh lewat sinar yang namanya COVID-19 itu. Sampai mungkin seperti Paulus mendengar, Paulus, mengapa engkau menganiaya aku? Mungkin ada banyak orang yang mendengar suara Tuhan di tahun 2020 lewat COVID-19. Termasuk saya di dalamnya. Nah, untuk lebih jauh, sekarang kita membahas firman Tuhan ini, kita baca berikutnya dari Paulus. Ya, tetap 2 Korintus 1 ayat 1. Dari Paulus kita udah bahas tadi, yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus. Oleh kehendak Allah dia menjadi rasul Yesus Kristus. Kata kehendak Allah kita garis bawahi sama-sama, kita renungkan sama-sama. Rasul Paulus dia menjadi rasul bukan karena kemauannya sendiri, bukan karena kehendaknya sendiri, tapi karena kemauan Tuhan. Saya juga percaya di dalam setiap kehidupan kita, dia punya kehendak dalam setiap kehidupan kita, umatnya, anak-anaknya. Termasuk saya hari ini menjadi hamba Tuhan, full time melayani Tuhan di kota Perth. Menjadi gembala sidang yang bernama dahulu Indonesian Family Church yang sekarang menjadi gereja Oikos. Itu karena kehendak dia. Nah, untuk lebih dalam atau lebih jauh kita membahas tentang kehendak dia, kehendak Allah, yuk kita baca ayat lagi untuk kita mengerti ya. Sama-sama, yuk kita lihat Roma 12 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oleh kehendak Allah, Paulus menjadi rasul. Pasti semua orang, saya dan saudara bertanya, apa sih kehendak Allah, kehendak Tuhan buat saya? Firman Tuhan Roma 12 ayat 2 yang barusan kita baca menjelaskan. Yang pertama dikatakan di sini, sehingga kamu membedakan manakah kehendak Allah. Bagaimana kita bisa membedakannya? Dengan cara memperbarui pikiran kita. Firman Tuhan di sini jelaskan. Bahkan di ayat satunya Roma 12 ayat 1 menjelaskan bahwa setelah kita mempersembahkan hidup kita, karena kita bukan milik kita lagi, kita udah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Kita milik Dia. Maka karena kita milik Dia, kita harus mempersembahkan hidup kita menjadi satu korban yang hidup di hadapan Dia. Kemudian kita memperbarui pikiran kita. Maka ini tanggal yang tepat 1 Januari kita reset, kita restart, kita perbarui pikiran kita supaya kita bisa mengerti kehendak Allah. Sebagai akibat ayat yang pertama, kita dilahirkan baru. Maka kesempatan 1 Januari 2021 yang belum lahir baru, yang belum terima Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus. Yang sudah menerima Tuhan Yesus, tapi belum reset pikirannya, belum renew, belum reboot, belum kembali ini di refresh pikirannya, kesempatan hari ini. Supaya kita dapat mengerti kehendak Allah. Setelah memperbarui pikiran oleh karena kuasa Kristus di dalam yang bekerja ini, maka ada 3 tahapan untuk kita mengerti kehendak Allah. Yang pertama, yang baik. Pasti saya percaya semua kita tahu apa arti baik. Di dunia ini kita dituntut menjadi baik. Menjadi pelajar yang baik, menjadi pendeta yang baik, menjadi pekerja yang baik, menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi jemaat yang baik. Kita tahu. Nah, baik itu biasanya karena ada peraturan. Baik itu biasanya karena ditentukan dengan peraturan-peraturan, rule of the game-nya,
syarat-syaratnya, sehingga waktu kita memenuhi syarat yang ditetapkan di atas muka bumi ini, kita disebut menjadi baik. Jadi baik, kita dituntut semua kita untuk melakukan hal yang baik itu. Nah, berbicara mengenai baik, firman Tuhan berkata begini. Roma 3 ayat 23 berkata, semua orang ini telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaannya. Artinya, gak ada sesuatu yang baik dari manusia. Kitab Yesaya juga menjelaskan bahwa kebaikan manusia itu seperti kain kotor. Bahkan kalau kita lebih jauh mundur lagi di kitab Kejadian pasal 6 ayat 5, itu menjelaskan bahwa Tuhan melihat tidak ada satu orang pun yang baik di atas muka bumi ini. Kecenderungan itu jahat. Jadi arti kata lain, ini kita baik karena peraturan. Kalau kita melanggar peraturan, maka ada punishment-nya, ada hukumannya. Maka kita baik karena peraturan. Atau juga bisa ada reward. Kita baik karena kita ingin reward, kita ingin hadiah. Jadi hampir kata yang baik ini hanya menurut aturan-aturan manusia. Tentu kita sebagai orang yang sudah lahir baru, tentu kita dituntut untuk berbuat baik, ya. Taat akan hukum, taat akan peraturan. Maka orang yang sudah lahir baru bisa mengetahui kehendak Tuhan, selalu dia main di area yang baik. Tapi biasanya yang baik ini sekali lagi masih ukuran manusia. Karena di hadapan Tuhan tidak ada satupun orang yang baik. Untuk itu kita untuk mengetahui kehendak Tuhan, bukan hanya melakukan yang baik, pikir yang baik, melakukan yang baik. Kita harus masuk yang kedua. Apa yang kedua itu? Yang berkenan. Apa yang dimaksud dengan yang berkenan? Saya bacain satu ayat. 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Jadi beda dengan yang pertama yang baik. Saya ambil contoh, kita memberi pemberian perpuluhan, dana misi, dana gedung, dana-dana untuk pekerjaan Tuhan. Itu baik-baik. Karena kita berpikir, oh iya bagaimana gereja bisa survive kalau tidak ada yang memberi, pendeta perlu digaji, listrik perlu dibayar, air perlu dibayar, gedung perlu dibersihin. Oh jadi saya memberi, itu memang baik kalau pikiran kita seperti tadi peraturan-peraturan, pikiran-pikiran manusia yang bisa dilihat manusia, yang bisa dirasakan manusia. Tapi kalau orang sudah memberi, masuk level kedua, berkenan, dia melihat Allahnya, dia melihat Tuhannya. Maka firman Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Jadi dia memberi karena dia mengasihi Tuhan. Dia memberi untuk memuliakan Tuhan. Jadi ini lebih berkenan. Kenapa? Karena dasarnya firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Nah, satu saat Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 8 ayat 29, saya bacain begini. Dan ia yang mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dia tidak bisa berbuat dari dirinya sendiri, kecuali dari Bapaknya. Maka apa yang Bapak kasih tahu, dia memberitahu. Apa yang Bapak suruh lakukan, dia lakukan. Itu yang membuat dia berkenan. Maka ayat bawah-bawahnya itu menjelaskan, hendaklah firman Tuhan itu diam di dalam kita. Dan arti kata lain, kita menempel kepada pokok anggur yang benar, sehingga kita tahu firman-Nya, kita tahu kehendaknya, maka waktu kita lakukan sesuai dengan kehendaknya, sesuai apa yang Ia mau, kita menjadi orang yang berkenan. Amin? Kita bisa bedakan antara yang baik dan yang berkenan. Yang ketiga, itu berbicara yang sempurna. Yang sempurna artinya, contohnya nih, Rasul Paulus. Dia menjadi rasul, itu udah jadi sempurna. Kenapa? Memang cetakannya tuh di surga, planningnya Bapa di surga. Di Paulus atau yang dulu namanya Saul, dia untuk menjadi rasul. Dan di persis menjadi rasul itu sempurna. Contoh lagi di perjanjian lama Yeremia atau Nabi Yeremia 1 ayat 5. Sejak dalam kandungan Tuhan sudah menetapkan, sudah memanggil, sudah menguduskan untuk Yeremia menjadi
nabi. Dan waktu dia menjadi nabi, kehendak Bapa, kehendak Tuhan, kehendak Allah itu sempurna, dia jadi nabi. Jadi kita semua ini harus mengerti ada kehendak dia. Dan saya percaya hari ini sebelum dunia dijadikan, dia telah memanggil saya dan menjadikan saya seorang hamba Tuhan. Dan saya tidak keluar menjadi bisnismen, saya tidak keluar menjadi pekerja di tempat lain, tapi bekerja, melayani di ladangnya. Kalau planning dia dari semula, maka sempurna. Panggilan hidup saya sempurna. Karena dia menjadikan saya hamba Tuhan. Dan saya merasakan itu. Maka tidak heran ada banyak hamba Tuhan akan gagal kalau bukan panggilan. Juga demikian kita, ada berapa banyak orang yang lari dari panggilan. Jadi temukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Lakukan yang baik, berkenan, dan mengerti firman-Nya, baca firman-Nya, dan terus dia akan bekerja dalam kehidupan kita sampai kita mengerti yang sempurna di dalam kehidupan kita. Dan tidak sampai di situ. Setelah ini kita tahu sekarang ya, Rasul Paulus menjadi rasul karena kehendak Allah. Sekarang kita teruskan ayat yang tadi kita baca, 2 Korintus 1 ayat yang ke-1. Dari Paulus kita sudah bahas, yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus. Dan dari Timotius saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, dengan semua orang kudus di seluruh Akhaya. Jadi kita tahu sekarang bahwa firman yang ditulis oleh Rasul Paulus dan dia menjadi rasul oleh kehendak Allah, dan pelayanan pada waktu ditulis ini untuk jemaat Korintus. Ternyata Korintus itu ibu kota provinsi dari Akhaya. Dan kita tahu waktu dipanggil di Korintus ini, Rasul Paulus tidak gampang. Kalau kita selidiki lebih dalam, karena Korintus itu ibu kota Akhaya, ternyata Korintus itu pada waktu itu menjadi kota yang modern, kota perdagangan yang ramai, tempat kumpulnya itu banyak orang di situ karena daya tariknya, karena kotanya yang besar. Nah, mungkin bisa dibayangkan kota-kota besar sekarang seperti Jakarta, seperti New York, saudara. Dan pada waktu itu di Korintus, jemaatnya atau istilahnya penduduk Korintus banyak penyembahan berhala, hidupnya amoral, gemerlapan malam. Ada gereja yang dirintis oleh Rasul Paulus di tempat itu, gerejanya mengalami perpecahan, gerejanya juga praktek pada ajaran-ajaran sesat. Jadi begitu susahnya Rasul Paulus waktu dia melayani di Korintus ini. Tapi yang menyebabkan dia kuat, menyebabkan dia bertahan, karena dia tahu kehendak Allah, panggilan dalam hidupnya. Untuk itu kita baca lagi, kita loncat sekarang ayatnya yang ke-8, 1 Korintus 1 ayat 8. Jadi dari ayat 1, kedua, terus sampai 8 itu jelaskan betapa dia mengalami banyak kesulitan, kesusahan. Jadi kita lengkap ayat 8 ya, loncat ayat 8. Saya baca ayat 8 ini, 1 Korintus 1 ayat 8. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggung atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Perhatikan ayat yang berkata kami telah putus asa juga akan hidup kami. Yang nulis ini, yang bilang putus asa, seorang rasul. Bukan rasul karbitan, bukan rasul pengakuan diri sendiri atau sekelompok orang, tapi karena kehendak Allah. Putus asa, ingin putus asa seorang rasul. Mungkin kita ada bayangan, ada pikiran kalau rasul kan berarti udah deket nih, udah langit tingkat 7, deket sama Tuhan. Kok masih hidupnya mau putus asa? Dia bilang banyak sekali penderitaan. Dikatakan begitu besar, begitu berat. Bukankah kata begitu besar, begitu berat sampai kita disudutkan, ingin putus asa. Itu terjadi di 2020. Saya di 2020 juga hampir putus asa. Dulu saya merasa jadi hero.
Oh bisa, mampu, sudah menggembalakan lebih dari 25 tahun, pengalaman pelayanan, pengalaman khotbah. Tapi 2020 bukan hanya akibat COVID-19, tapi ada banyak ekses-ekses yang terjadi di dalam kehidupan saya dan keluarga. Kira-kira bulan Agustus tahun 2020, istri saya ditemukan ada abnormal sel di dalam kandungannya. Karena pada waktu itu terjadi pendarahan sebelumnya dan terus ini berbulan-bulan tidak berhenti-berhenti. Pergi ke dokter, ditemukan ada abnormal sel ini dan harus segera diangkat. Dan kalau diangkat udah dijelaskan, ini harus membutuhkan bed rest, betul-betul istirahat kurang lebih 3 bulan. Lalu kejadian yang sama bulan September juga harus anak saya menikah. Wah, jadi dengan pertimbangan udah tidak harus operasi cepat. Nggak lama kemudian dengar di bulan Agustus itu juga, saya tiba-tiba habis makan siang. Ini tiba-tiba habis makan siang di rumah sama istri, lalu balik ke kantor gereja. Waktu balik kantor gereja, saya turun dari mobil, tiba-tiba tangan kiri saya ini, dada sebelah kiri itu kaku. Kayak ada tusuk-tusuk berat gitu saudara kiri. Aduh, saya bilang ini apa salah urat? Lalu pikiran saya hanya satu, ini jangan-jangan salah urat. Saya ke fisioterapi atau ke GP, general practitioner, dokter gitu. Saya pikir, wah lebih baik saya ke dokter. Lalu saya lihat di apps, dokter yang biasa saya langganan, wah udah penuh. Tapi ada dokter lain saya cari, ada 2.30 siang. Habis makan siang tuh saya kira jam 1 sampai kantor gereja. Jadi ada 2.30. Ada 1,5 jam saya tunggu di kantor, diam sambil baca, sambil lihat. Lalu 2.30 saya ke dokter itu dicek jantung, langsung disuruh jangan bergerak, jangan pulang, panggil istri dan panggil ambulan. Sampai saya harus masuk emergency karena ada kelainan di jantung saya. Jadi saya harus tunggu sampai malam, dipastikan supaya tidak ada serangan jantung dan seterusnya. Saya diam di rumah sakit hampir 9 jam. Jadi sudah lulus, beres, boleh pulang, tidak ada apa-apa. Nanti hasil semuanya ini di follow up sama dokter pribadi atau dokter yang mengirim saya sebelumnya. Jadi tahun 2020 betul-betul mengalami hal yang seperti itu. Tapi ada tujuannya, ada baiknya supaya saya mungkin rest, istirahat. Dan di situ saya melihat penyertaan Tuhan. Dan betul, setelah selidikin lebih jauh, setelah treadmill, tes, lulus, nggak ada apa-apanya, ternyata ditemukan ada penyumbatan karena ada kadar kalsium di arteri jantung saya. Puji Tuhan, saya ketahuan seperti yang dia bilang, kalau kamu diam-diam nih banyak orang bisa serangan jantung, mati mendadak. Jadi di situ saya merasakan, Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu supaya sedikit slow down. Nah, maka sejak itu saya konsentrasi, jaga kesehatan, jaga makan. Ya dengan merenungkan terima kasih Tuhan, ungkapkan semua ini. Berarti hidup saya ini akan lebih panjang, lebih sehat, supaya bisa melayani. Mulai perayaan pernikahan anak saya September juga sibuk. Dan saya melihat dalam pernikahan anak saya Tuhan juga menyertai. Lewat cuaca, lewat banyak hal. Saya melihat Tuhan hadir. Lalu gak lama kemudian Oktober, waktu istri operasi, ya tanggal 12 Oktober setelah dioperasi, betul saudara, nggak bisa buat apa-apa, ngangkat barang nggak bisa, jalan juga belajar itu kayak dari nol lagi. Jadi artinya betul-betul saya harus konsentrasi jaga istri. Dan yang luar biasa lagi, di dalam waktu jaga istri dan sebelum-sebelumnya itu, kalau orang ada masalah dengan kandungannya, itu ada hormonnya. Ya, ada hormon wanita yang di dalamnya itu sering membuat perasaannya itu swing. Kayak timbangan sudah putar. Tiba-tiba dia happy, tiba-tiba dia bisa sedih, tiba-tiba dia bisa tersinggung, tiba-tiba pokoknya itu perasaannya bergolak terus. Sampai detik mau operasi aja itu pergumulannya luar biasa, saya harus dampingin. Maka saya sulit sekali untuk menyiapkan firman Tuhan, untuk konsentrasi. Bahkan setelah operasi juga saudara, itu ada banyak pergumulan. Sampai kadang-kadang saya pernah berpikir, berat sebuah pernikahan. Sampai sempat ada berpikiran, jangan-jangan nih, apa saya mesti bercerai aja nih. Ada loh kepikiran itu. Jadi betul-betul tahun 2020 itu saya down banget.
maka biarkan semua berjalan berlalu. Ternyata ada rencana Tuhan yang luar biasa. Nanti dalam tahun berikutnya 2021 tentu ini dan selanjutnya nanti kami akan berdua rekaman lagi, banyak berbicara tentang keluarga. Bagaimana kok bisa perceraian itu gagal, nggak jadi ya. Banyak topik yang menarik ini ya. Kok kesempatan juga sih hamba Tuhan bisa berpikir bercerai? Kenapa bisa berpikir seperti itu? Kita ikutin episode yang berikutnya nanti. Menarik, tapi intinya hari ini kita berdua dalam keadaan sehat, baik, dan oleh karena itu juga waktu gereja Oikos Online ini dalam keadaan krisis seperti itu, Tuhan tunjuk kasih pendeta Yakub dari Singapura untuk take over dulu. Dan kalau setelah di take over berjalan dengan baik, dan tahun ini 2021 tetap beliau akan pegang khususnya mimbar gereja Oikos yang setiap hari Minggu tentukan hamba Tuhannya segala macam isinya. Nanti begitu saya sudah siap juga saya akan isi banyak tentang keluarga, apa yang Tuhan taruh dalam hati kita berdua. Yang pasti tahun 2021 ini kami berdua mau konsentrasi bangun keluarga karena ada begitu banyak kebutuhan pelayanan keluarga di tahun-tahun yang semakin sulit ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi saya jelaskan dia melalui firman Tuhan ini seperti Rasul Paulus ngalamin kesusahan. Saya hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan ngalamin kesusahan, tapi intinya journey ini dari hero saya ditujukan sampai zero. Lu gak ada apa-apanya. Pendidikan, network, pengalaman gak ada apa-apanya. Disudutkan ke titik nol, disudutkan ke point of zero, ground zero, gak ada apa-apanya. Sama Rasul Paulus sekarang itu zero. Dari Saul yang hebat itu menjadi Paulus kecil, nothing, gak ada apa-apanya. Dan banyak sekarang kita sedang dibentuk sama Tuhan lewat berbagai kesulitan, masalah keluarga, bisnis, pekerjaan, pelayanan. Mungkin ada yang sama sekarang dipojokkan ke titik nol itu. Gak mampu, gak bisa. Maukah tahun 2021 ini, mulai tanggal 1 ini, dari titik nol ini, pusat itu teori titik nol, pasti kita akan naik plus, atau kita negatif semakin turun. Doa dan harapan saya, mulai dari titik nol ini tanggal 1 ini, kita mau naik ke atas. Perbaikin seluruh kehidupan kita bersama Tuhan. Jangan turun lagi 2021 ini. Saya ambil tekad untuk mau naik, grafiknya naik, imannya naik. Semua akan naik. Bisnis kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, semua dinaikkan Tuhan. Lalu bagaimana Rasul Paulus nih, yang tadi hampir putus asa, dia bisa bertahan. Itu menjadi inti. Bagaimana kita semua bisa bertahan? Saya bisa bertahan. Kita baca ayat yang terakhir, 2 Korintus 1, ayatnya yang ke-9 ini ya, ayat yang ke-9. Supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Di dalam terjemahan bahasa Inggris bagus sekali. We stop relying on ourselves. Kita stop bergantung kepada diri kita sendiri, melainkan kita belajar rely on God. Bergantung sama Tuhan. Maka lewat saya merasa saya nothing, gak ada apa-apanya Tuhan. Kejadian demi kejadian saya melihat kalau tanpa Tuhan saya gak ada apa-apanya. Maka jalan tahun 2001 ini saya mulai titik nol lagi, perbarui iman, perbarui komitmen pernikahan, perbarui komitmen pelayanan, memperbarui semua. Karena dunia sedang berubah. Dan perubahan yang terjadi, banyak yang angkat tangan. Planningnya tiba-tiba itu bisa berantakan. Kita pikir kita mampu, nggak bisa ternyata. Dan ingat ayat ini. Saya mau baca sekali lagi yang bagus di sini berkata gini. Tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Jadi kita bergantung kepada Tuhan ini yang mampu membangkitkan orang mati. Artinya kalau orang mati aja mampu dibangkitkan, dia mampu membangkitkan pernikahan kita yang mau mati. Dia mampu membangkitkan bisnis kita yang mau mati. Dia mampu membangkitkan pelayanan kita yang mau mati.
Dia mampu membangkitkan hubungan kita sama anak yang mau mati. Apapun yang saat ini mau mati, kolaps. Di tahun 2020, datang sama Tuhan dan katakan, saya mau bergantung sama Tuhan yang mampu membangkitkan orang mati. Dan dia mampu membangkitkan apa yang kita alami sedang kematian-kematian perasaan kita sama istri sama suami. Apa yang sudah alami kita mati. Artinya betul Tuhan, aku titik nol. Aku nggak ada apa-apanya, aku nggak bisa apa-apanya. Tapi tanggal 1 2021 ini, saya ingin pengalaman berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan grafik saya dari point of zero ini, saya mau naik. Siapa yang mau hari ini? Kesempatan yang terbaik. Tanggal 1 2021. Pas tahun 2020 angka 0, 0. Lalu 2021 tambah naik 1. Biar grafik kita pecah, naik 1. Dan akhirnya mulai tanggal ini dan seterusnya. Tuhan yang membangkitkan orang mati itu, membangkitkan iman, membangkitkan harapan, dan membangkitkan grafik kehidupan kita bersama Tuhan naik dan bukan turun. Mari undang setiap kita, pegang tanganmu di dada, katakan, Tuhan, aku merasakan sekarang di titik nol. Gak ada apa-apanya, kosong, hampa. Gak tahu memulai dari mana. Tapi Tuhan yang membangkitkan orang mati itu. Tuhan yang menolong Rasul Paulus yang putus asa dibangkitkan. Tuhan yang menolong saya membangkitkan pelayanan dan keluarga saya. Tuhan yang sama. Bapak Ibu sedang dengar. Tutup mata kita. Undang dia. Yuk kita tutup kepala. Bapak di surga, Engkau lihat setiap kami yang meletakkan tangan kami di dada. Kami ingin mulai dari titik nol tanggal 1 2001 ini. Untuk naik terus grafik kami, harapan kami. Dalam bisnis, dalam pernikahan, dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Dalam apapun yang sedang kami alami. Kami mati, visi kami mati, mimpi kami mati, apapun yang sedang kami alami. Seperti gak ada harapan. Tapi Tuhan yang membangkitkan orang mati itu. Yang Rasul Paulus berkata, aku akan bergantung kepada Kristus Yesus yang telah sanggup membangkitkan orang mati ini. Dia membangkitkan juga semangat dan harapan. Maka berikan semangat yang baru, harapan yang baru. Waktu sepanjang tahun 2021 kami journey perjalanan kami bersama Tuhan. Mendapat kekuatan baru. Kami jalani, kami tidak akan letih, lesu, dan capek. Melainkan kami akan terus mendapat kekuatan baru dari surga. Bapa di surga, sekali Engkau tolong anak-anak-Mu. Karena kami percaya pelayanan lewat gereja online ini adalah kehendak-Mu. Engkau yang memulai, maka Engkau yang akan mencukupkan dan juga akan yang mengakhiri. Maka siapapun yang Engkau tetapkan, tentukan untuk mendengar firman saat ini, berkati mereka, sekali kuatkan kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam setiap hati anak-anak-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita pada pagi hari ini, dan biarlah sebagai penutup, saya Yakub Surya dari Gereja Oikos Online Singapura mengucapkan sampai jumpa lagi. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah menerima berkat firman Tuhan melalui hamba-Mu. Dan hari ini Tuhan, kami ingin memulai hari pertama di tahun 2021 ini dengan pertolongan Tuhan dan hari-hari selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa. God bless you.